kami memulai hari dengan semangat di pagi yang cerah. Sebelum berangkat, kami memastikan kendaraan dalam kondisi prima dan membawa semua perlengkapan, termasuk kamera untuk mengabadikan momen. Dari Loks Mawé, perjalanan menuju Museum Samudra Pasai memakan waktu sekitar 45 menit hingga 1 jam. Kami sangat terpesona dan terinspirasi oleh cerita-cerita yang disampaikan oleh para pemandu. Salah satu hal yang menarik perhatian kami adalah bagaimana Samudra Pasai bisa menjadi penghubung antara dunia Islam dan Nusantara melalui jalur perdagangan rempah-rempah. Jadi dua bangunan ini berfungsi untuk tempat pameran sebenarnya. Museum ini khusus untuk museum Islam Samudra Pasai. Jadi semua yang ada di sini rencananya akan diprioritaskan untuk tinggalan sejarah Samudra Pasai. Sedangkan monumen Islam Samudra Pasai itu diwacanakan pada dasarnya pada saat itu untuk menjadikan sebuah tempat yang akan menampilkan semua kebudayaan Islam yang ada di Asia Tenggara, dari Brunei, Patani, Malaysia, segala macam. Karena kita punya dasar, karena Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Tempat yang akan menampilkan semua kebudayaan Islam yang ada di Asia Tenggara, dari Brunei, Patani, Malaysia, segala macam. Karena kita punya dasar, karena Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara. Jadi semua orang akan berduyun-duyun datang ke sini untuk melihat kerajaan Islam pertama. Selain itu, kami juga melihat makam Sultan Malik As-Saleh, pendiri Kesultanan Samudra Pasai, yang menjadi simbol penting dalam sejarah Aceh. Beliau itu belum ada kerajaan-kerajaan Islam, belum ada kolega-kolega beliau yang bisa beliau untuk minta perlindungan dan segala macamnya, karena beliau satu-satunya sultan yang mendirikan kerajaan ini sebelum kerajaan-kerajaan Islam lain ada di Asia Tenggara ini. Jadi sebuah hal yang pasti, beliau langsung berhubungan langsung dengan Allah dengan sifat takwa yang ditonjolkan pada permulaan karakter beliau. Jejak peradaban Islam ini juga tercermin dari beberapa peninggalan, seperti manuskrip dan artefak-artefak lainnya yang memuat ajaran-ajaran Islam. Meskipun sebagian besar artefak ini telah hilang atau rusak seiring dengan berjalannya waktu, tapi apa yang tersisa masih menjadi bukti kuat akan peran penting Samudra Pasai dalam penyebaran agama Islam di wilayah Asia Tenggara. Islam secara umum di Aceh ini, baik Aceh Darussalam ataupun Samudra Pasai, di bagian sisi kepala inskripsinya ataupun tulisan bagian makam ini sisi kepala biasanya itu dituliskan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Sedangkan di bagian kaki itu baru daripada biografi daripada tokoh yang dimakamkan itu. Itu juga sebuah pesan yang berharga bagi kita. Sehebat apapun orang, ya, tapi apabila dihadapkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, dia harus ditempatkan di paling tinggi ya, daripada sebuah jasad manusia. Hal-hal seperti inilah menjadi pesan spiritual dan spirit bagi kita untuk melihat sesuatu hal yang sudah mereka wariskan di masa lalu itu yang sangat berharga, dan tujuannya untuk kita juga untuk menggapai masa depan itu yang lebih gemilang. Museum Samudra Pasai menawarkan akses yang terbuka kepada para pengunjung, termasuk pelajar dari berbagai tingkat tanpa biaya tiket masuk. Hal ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak orang untuk mau belajar dan berinteraksi dengan sejarah yang ada di museum. Pemerintah daerah juga mendukung inisiatif ini dengan menyediakan anggaran untuk pelatihan pemandu dan pemeliharaan koleksi. Sekian kisah kami di Museum Samudra Pasai. Mari kita melihat kembali kisah kami di malam sebelumnya.
Di utara Aceh, berdirilah sebuah kota yang pernah menjadi saksi bisu kejayaan besar. Lok Sumawe, kota yang dulu bergemuruh dengan energi dan kehidupan, kini menyimpan memori yang abadi. Disinilah nama petrodolar lahir. Nama petrodolar sendiri bukanlah sebuah kebetulan. Terinspirasi dari istilah yang populer di tahun 1970-an dan 1980-an, Andika dan keluarganya memutuskan untuk menggunakan nama tersebut sebagai simbol semangat mereka dalam menghadapi berbagai kesulitan. Nama ini juga dipilih sebagai refleksi dari masa-masa kejayaan ekonomi global yang mereka harapkan dapat tercermin dalam usaha kafe mereka. Kalau ayah tuh lebih ke supplier barang, terus sama juga ada toko bangunan juga. Oke. Memang dari latar belakang keluarganya kenapa ya? Iya, Benar gitu ya? ya, mulai dari om juga, ya kan, masuk SSI juga. Ya naik turun tuh pasti lah, nggak mungkin nggak ada. Cuman sampai sekarang nih alhamdulillah masih stabil. Desain kafe yang awalnya sudah direncanakan dengan matang harus beberapa kali mengalami perubahan karena tidak sesuai dengan visi Andika dan Sofwan. Mereka terus-menerus melakukan perbaikan arsitektur dan berinovasi untuk menciptakan tempat ternyaman yang sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Sebenarnya kalau kita mau mulai bisnis itu, yang paling utama tuh tekun sih. Jangan yang hari ini pengen bisnis ini, besok tiba-tiba bisnis konsisten nih, harus konsisten. Langsung kayak orang enggak Ya. Jadi kalau memang pengen bisnis, kita pengen bisnis apa coffee shop, pelajari itu benar-benar pelajari. Ya, bagaimana coffee shop, bagaimana manajemennya segala macam, pelajari kopinya, cari kopinya di mana, inilah itulah semuanya. Itu benar-benar pelajari, tekunin, konsisten, nah baru mulai bisnis. Nama Sobi Petro dipilih sebagai sebutan bagi konsumen yang sering datang ke kafe ini, yang menunjukkan hubungan erat antara petrodolar dan para pelanggannya.